Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, di negara manapun Anda berada, apakah itu di Asia, di Australia, di Afrika, di Eropa maupun di Amerika, juga di benua Antartika. Pada kesempatan yang penting ini, Buya akan menyampaikan berkenaan dengan bagaimana kita sudah melihat di tahun 2026 ini menyaksikan makin jahatnya Amerika Serikat. Makin membangkangnya Amerika Serikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak memperhatikan lagi ajaran dari langit, yaitu adinul Islam. Begitu jelas dan nyata makin ke sini, kejahatan Amerika Serikat makin tampak dengan membantunya Israel. Memang orang sering bilang yang jahat itu adalah Israel. Padahal Israel itu adalah wayangnya, sedangkan dalangnya itu adalah Amerika Serikat. Kebohongan, penipuan, kelehaian, strategi mereka, tipu daya mereka, masyarakat dunia melihat jahatnya negara Israel. Padahal Israel itu bentukan Amerika Serikat. Yang jadi bapaknya, ya, yang jadi dalangnya, yang jadi backing utamanya, tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika Serikat. Akibatnya begitu banyak yang korban sia-sia dari kalangan manusia. Demikian juga tumbuhan, hewan ikut korban. Dan juga tatanan langit dan dunia itu makin rusak. Bagaimana kita melihat kekacauan dunia ini, tatanan ekonomi yang makin begitu dirusak, makin menjeritnya manusia melihat atau merasakan makin mahalnya barang-barang yang harus dibeli, baik pangan, sandang ataupun papan. Jangankan untuk mendapatkan papan atau pangan atau sandang, pangan pun begitu sangat susah dirasakan oleh umumnya penduduk dunia ini. Di dalam hal politik,
diacak-acak, diobok-obok. Dalam hal militer, mereka makin membabi buta. Ya. Merusak tatanan dunia ini. Mereka memamerkan kepongahannya dan kesombongannya. Persis seperti pongahnya Firaun, Namrud di zaman dulu para nabi. Sekarang ini muncul presiden berganti-ganti, siapapun presidennya, tapi kalau aturan undang-undangnya dalam hal merusak dunia ini, mengobok-obok dunia ini, dan mereka rasa yang paling kuat, siapapun yang jadi presidennya diharuskan untuk melakukan hal itu. Jadi untuk kedepannya perlu juga diperhatikan, bukan presidennya, tetapi aturannya, undang-undang dari Amerika Serikat, sistem pemerintahannya yang harus kita perhatikan. Maka dalam kesempatan ini perlu para pendengar dimanapun berada, Buya membahas tentang seharusnya Amerika Serikat itu dilumpuhkan. Dengan kata lain, tema yang Buya sampaikan dalam hal ini, bagaimana melumpuhkan Amerika Serikat. Dan tentu saja caranya melumpuhkan Amerika Serikat merupakan solusi supaya dunia ini aman. Solusi supaya dunia ini tentram. Solusi supaya baik pangan, sandang ataupun papan dirasakan tidak mahal, tetapi dalam posisi murah. Bagaimana ketentraman, keamanan, perdamaian dunia ini dapat kita rasakan. Tidak seperti sekarang, banyak yang jadi korban, orang-orang yang tidak berdosa. Bahkan anak-anak, kaum perempuan, kaum lansia menjadi dosa dalam peperangan ini. Padahal yang namanya peperangan itu ada tentu aturannya yang sudah ditentukan dengan kebersamaan keputusan para negara di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Huwa, dialah Allah. Alladzi, zat yang arsala, telah mengutus, rasulahu, utusannya, yaitu para rasul, bil huda, dengan membawa hidayah atau petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Agama yang benar dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan ad-dinul Islam. Sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-18. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya di sisi Allah hanyalah satu agama, ad-dinul Islam. Tidak ada agama yang lain. Kemudian juga di dalam Al-Imran surat Al-Imran ayat ke-185. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari, ghairal islami dina, selain Islam menjadi agama atau selain agama Islam yang dicari, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima itu. Wa huwa fil akhirati, mereka itu wa huwa fil akhirati, maka dia nanti di akhirat yang membawa agama atau mencari agama atau mengambil agama selain adil Islam, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Tidak lain dan tidak bukan neraka jahanam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang bukan beragama Islam. Semua amal-amalnya habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, musnah di dunia dan di akhirat. Siapapun orangnya yang bukan beragama Islam, rugi dan masuk neraka jahanam. Ya, liyuzhirahu 'ala dini kullih. Berikutnya,
Liyuzhirahu ala supaya ya, dikalahkan oleh Allah, dikalahkan oleh adil Islam itu. Liyuzhirahu ala dini atas seluruh agama, kulih semuanya. Liyuzhirahu agar dikalahkan oleh adinul Islam ya, ala dini kulih, seluruh agama. Jadi apapun itu ismenya, apapun itu kepercayaannya, ya, kalau selain ad-dinul Islam, ya, itu liyuzhirahu agar bisa dikalahkan oleh ad-dinul Islam itu ala dini kulih, semua agama. Jadi dalam hal ini kita selaku muslim punya kewajiban dengan agama yang Allah amanahkan kepada kita, baik secara individu terutama dengan secara berjamaah. Apa itu? Liyuzhirahu. Kita kan punya agama. Dengan agama ini, ad-dinul Islam, liyuzhirahu ala dini kulih. Semua agama dikalahkan. Semua isme, semua kepercayaan, semua keyakinan selain ad-dinul Islam harus kita kalahkan. Supaya mereka apa? Selamat dunia dan akhirat. Kita tidak boleh ingin senang sendiri. Kita tidak boleh inginkan surga Jannatul Naim sendirian. Atau kelompok kita saja. Kita punya kewajiban berdakwah, menyampaikan Islam ini ke seluruh dunia. Agar mereka berbondong-bondong masuk surga Jannatul Naim. Agar kita dan mereka, mu'alaf itu berbondong-bondong. Ya. Zumaro artinya dalam surat Al-Zumar. Berbondong-bondong masuk surga Jannatul Naim. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa kafa billahi syahida. Ini ujung ayat ini. Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah menjadi saksi. Mengapa di ujung ayat ini Allah menyampaikan wa kafa billahi syahida dan cukuplah Allah sebagai saksi? Jelas ini mengisyaratkan mengalahkan ajaran-ajaran lain, mengalahkan keyakinan-keyakinan lain, mengalahkan kepercayaan-kepercayaan lain, dan mengalahkan ismu-ismu lain selain ad-dinul Islam cukup berat. Bahkan sangat berat. Terlebih lagi setelahnya baginda Rasul wafat sebagai khataman nabiyyin. Tetapi kita jangan berkecil hati. Al-ulama'u warasatul anbiya. Bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Ada para ulama. Meskipun tidak sehebat baginda Rasul tentu tidak mungkin. Tetapi kalau banyak para ulamanya, paling tidak bisa melanjutkan warisan dari baginda Rasul. Liyuzhirahu ala dini kulih. Di mana baginda Rasul sudah membuktikan kehebatannya. Perjuangannya melawan musuh-musuh Allah. Menyebarkan adil Islam secara kafah. Berbondong-bondonglah akhirnya masuk agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu surat An-Nasr. Bagaimana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. 14 abad yang lalu terjadi Futuh Mekah. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ahli kita berbondong-bondong masuk Islam. Hanya sebagian yang tidak masuk. Ini menunjukkan perjuangan hebat baginda Rasul. Maka kita bersama-sama dengan para ulama ya punya tugas yang besar. Bagaimana dalam hal ini liyuzhirahu ala dini kulih. Termasuk melumpuhkan di zaman modern ini. Melumpuhkan Amerika Serikat. Setelah lumpuh nanti kita bawa bersama-sama untuk menjadikan dunia ini damai. Menyangkut tentang itu wakafa billahi syahida. Oleh karena hanya aku wakafa dan cukup Allah billahi syahida yang menjadi saksi berat. Artinya meskipun berat, orang-orang tidak ada yang melakukan ini, mulailah kita ya berjuang dengan dakwah dan dakwah. Menyampaikan kebenaran ad-dinul Islam. Sekaligus menyampaikan keburukan selain ad-dinul Islam.
menyampaikan kehebatan para nabi, solehnya para nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Agama Islam ini lahir tentu sesuai dengan namanya, yaitu yang menyelamatkan, untuk mendamaikan, rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Tentu kita harus berjuang, meskipun sendirian, nggak apa-apa. Nggak ada orang lihat, nggak apa-apa. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Berjuanglah. Mulai dengan pikiran, melihat keanehan sekarang di dunia ini. Ketidakadilan, ya, kejahatan. Tapi dirasa menjadi benar kalau memang dipropagandakan oleh kaum-kaum yang memang pinter berpropaganda. Orang-orang jahat yang disebut dengan harimau berbulu domba. Seperti baik, padahal mereka itu jahat. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Gak perlu kita dipuji-puji orang. Gak perlu. Mulai dari situlah nanti kita saling bersua, saling bertemu, saling berpikir. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sambil membawa juga di luar itu non-muslim untuk bekerja sama di luar keagamaan, menyangkut tentang ekonomi, ya, dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya. Begitu yang dimaksud dengan wakafa billahi syahida. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwa, dialah Allah, alladzi, zat yang arsala, telah mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan membawa hidayah, wa dinil haq, dengan agama yang benar, membawa agama yang benar, yang dimaksud adalah adinul Islam. Liyuzhirahu, untuk dikalahkan dengan adinul Islam itu, ala dini kulli, atas semua agama, atas semua kepercayaan, isme, kepercayaan, keyakinan, kesepakatan di luar ajaran Islam, itu harus dikalahkan. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dengan ujung ayat walau karihal musyrikun, kita harus jeli. Kita harus paham. Makanya kita harus sering kepada Allah berdoa, ya Allah Rabbi zidni ilman, ya Allah warzuqni fahman. Rabbi, ya Allah zidni ilman, tambahkan aku ilmu, warzuqni fahman, dan rizkikan kepadaku fahman, kepahaman. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Permintaan kita kepada Allah, paham agama. Bukan kulitnya saja, tetapi yang mendalam. Maka dalam hal ini, wa kafa billahi syahida, atau walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai, ini isyarat bahwa orang-orang musyrik itu, pertama, pasti membenci adinul Islam. Pasti membenci adinul Islam. Kedua, dengan kebenciannya itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menarik orang-orang Islam, membujuk orang-orang Islam, baik dengan halus ataupun kasar, untuk masuk kepada ajaran mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-120 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walang tardo, tidak akan ridho, tidak akan pernah ridho. Siapa? Kepada siapa? Angka, kepada kamu, kita selaku umat Islam. Walang angkal yahudu, baik orang Yahudi, walan nasoro, dan juga orang Nasrani. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta, sehingga tattabi'a millatahum, kalian masuk kepada ajaran mereka, masuk kepada isme mereka, masuk kepada keyakinan, kepercayaan mereka. Itu makna walau karihal musyrik. Yang ketiga, mereka bagaimana menghancurkan
mengacak-acak, mengobok-obok dunia ini supaya kacau. Seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus dunia ini. Rabbil Alamin, mengurus, mengatur, menciptakan, mengurus, dan mengatur bumi. Kita masih paham akan hal ini. Walau karyal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ya tidak menyukai, tentu tidak akan menyukai. Allah memberikan tauhid di sini. Para pendengar dimanapun Anda berada, dengan penjelasan Buya dari awal ini sebagai pembuka, tentu tema yang Buya sampaikan, bagaimana cara melumpuhkan Amerika Serikat, tentu menjadi suatu kepentingan bagi kita. Suatu cita-cita bagi kita. Suatu niat bagi kita. Jangan sampai niat saja, tetapi harus diucapkan dan tentu dilaksanakan dengan arkan perbuatan kita sehari-hari. Baik, kita mulai. Buya menyampaikan solusi untuk melumpuhkan Amerika Serikat. Yang pertama, cepatlah orang-orang yang ingin menjadikan, negara-negara yang ingin menjadikan dunia ini damai, membentuk suatu organisasi. Buya mengusulkan organisasi itu disebut UPLON. UPLON. UPLON singkatan dari United Peace Loving Nations. United Peace Loving Nations. Artinya kumpulan, organisasi, perkumpulan negara-negara yang cinta damai. United Peace Loving Nations. Itu harus cepat dibentuk. Buya mengusulkan inisiatifnya harus datang dari negara Turki. Negara Turki, negara yang berwibawa, baik di kalangan Muslim ataupun juga non-Muslim. Kebetulan Turki ini satu negara yang wilayahnya sebagian Asia dan sebagian lagi adalah Eropa. Makanya Turki juga termasuk negara-negara Eropa. Turki terkenal konsisten dalam ketentuan-ketentuan hukumnya. Turki juga terkenal dengan kuatnya adinul Islamnya. Bagaimana Turki punya inisiatif ya. Kemudian juga Buya sarankan bagaimana dalam hal ini pemimpin Turki silaturahmi berkunjung ke negara Iran. Negara Iran, negara hebat. Negara Iran, negara yang konsisten memperjuangkan adinul Islam. Negara Iran yang tidak istilahnya itu EGP. Emangnya gue pikirin orang bilang Syiah. Emangnya gue pikirin orang macam-macam tentang kami. Itu semuanya adalah tek-tek bengek kecil. Tidak ada dalam Islam istilah Sunni, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Salafiyah, Salafi, dan macam-macam. Ya, ada di satu negara yang namanya dakwah marhamah. Itu menyampaikan kepada para mujahidnya, ihdifa. Ihdifa itu artinya kita tidak mengenal istilah-istilah baru. Yang diada-adakan oleh kaum-kaum kafirin. Baik itu Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang justru memecah belah umat Islam. EGP, emangnya gue pikirin aku dibilang apa-apa, yang penting aku menyembah kepada Allah dengan sesungguhnya. Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dan menjadi Nabi, tentu Rasulnya. Sama kitabnya, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Kiblatnya sama Baitullah, atau Ka'bah Al-Mukarramah. Mereka juga menjadikan kaum muslimin muslimat dimanapun berada sebagai ikhwannya. Hebatnya Iran, luar biasa. Diembargo, diboikot oleh Amerika Serikat dan konco-konconya, termasuk negara-negara Timur Tengah yang lemah keimanannya. Tetapi luar biasa hebatnya. Terbukti bisa melawan di tahun 2026 ini. Sejak tahun 2026 ini. Melawan kepungahan Amerika Serikat. Hebat luar biasa. Sawanlah, silaturahmilah pemimpin Turki ke Iran. Memperjuangkan, membicarakan tentang UPLON. United Peace Loving Nations yang Buya usulkan. Kemudian kasih sinyal juga Cina dan Rusia. Gak apa-apa
meskipun mereka adalah non-muslim, mayoritas negaranya. Dua-duanya juga sama, itu sistem sosialisme. Tidak apa-apa. Selama memang kita ini istilahnya itu tujuannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lebih lengkapnya Buya akan bacakan ayatnya. Berkenaan dengan dalil supaya kita membentuk suatu organisasi yang kuat meskipun dengan non-muslim. Tetapi kita tetap masih mempertahankan, ya, tidak terpengaruh oleh isme yang lain, baik isme Rusia ataupun isme Cina, bahkan kedepannya mereka berbondong-bondong masuk ajaran Islam. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Hei manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian. Min zakari wa unsa, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami menjadikan kamu bersuku-suku, kemudian berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Nah ini, dalam rangka saling kenal mengenal, tidak apa sowan dulu. Ya, bukan sowan. Ya kita datanglah kasih sinyal ke Rusia dan Cina, yuk kita gabung, kita bikin upload. Meskipun kita beda dalam kepercayaan, dalam hati itu, dalam hati. Kepercayaan, kita gabung. Tetapi jangan lupa, kita pegang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, yang paling takwa, ketakwaan itu dijaga. Jangan mentang-mentang kita gabung dengan non-muslim, kita menjual agama demi dunia. Bukan, tetap kita pegang adil Islam. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita berakhlakul karimah. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita komitmen dengan seluruh perjanjian. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta damai. Tidak seperti disebarluaskan opini oleh kaum-kaum kafirin, musyrikin, fasikin, munafikin, bahwa Islam katanya disebarkan dengan pedang. Bukan, Islam disebarkan dengan dakwah. Tidak pernah baginda Rasul dan para sahabat dilanjutkan dengan khulafaur rasyidin. Tidak pernah kita menyebarluaskan dengan pedang. Justru mereka lah yang mulai mengajak peperangan. Maka diladeni. Karena kalau tidak diladeni, banyak kaum muslimin di negara orang-orang kafir dibunuh, disiksa. Karena tidak boleh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak boleh melakukan zakat. Tidak boleh sama Ramadan. Dan dilarang untuk berangkat ke tanah suci Baitullah. Masa kita diam saja? Padahal kita ini innamal mu'minun ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Ya. Itu tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Maka dalam hal ini, ya, setelah adanya sinyal, kita memberikan sinyal kepada Rusia dan Cina. Kerjasama, meskipun kita tetap mempertahankan, memegang inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian kita mengajak pada negara-negara Asia Tenggara, mengajak kepada negara-negara Asia Tengah, Asia Timur, juga yang paling penting, tidak kalah penting maksudnya, mengajak negara-negara Afrika untuk gabung masuk ke APLON ini. Artinya untuk gabung dengan United Peace Loving Nations, kumpulan negara-negara yang cinta damai. Lakukan itu secepatnya. Tentu dengan cara yang baik, yang terus-menerus, istiqomah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah terbentuknya upload, mulailah kita semuanya, negara-negara anggota APLON, berjuang. Mulailah istilahnya itu memulai perjuangannya
Apa yang dilakukan dulu? Pertama-tama, bikin opini publik yang melawan opini publik Amerika Serikat. Bikin opini publik untuk melawan opini Amerika Serikat. Kita lawan opini-opini itu, kita lawan opini-opini busuk itu, kita lawan opini-opini penipuan itu, kita lawan opini-opini kejahatan itu dengan opini kebenaran, opini keikhlasan, opini ketulusan, dan opini hak yang betul-betul tidak ada kebohongan. Contoh Buya sampaikan dalam ceramah ini. Yang pertama, opini bahwa Amerika itu paling kuat. Lucu. Dikatakan Amerika Serikat adalah negara paling kuat. Kita lawan dengan opini yang benar. Ternyata bukan. Yang kuat itu untuk sekarang ini Iran. Sudah diembargo, diboikot puluhan tahun. Sejak tahun 1979 sampai sekarang. Tapi kuat. Bisa melawan yang disebut dengan Amerika yang kuat itu ternyata tidak kuat. Mereka mulai menyerang. Mereka ingin gencatan senjata. Setelah ada gencatan senjata, meskipun Iran tidak percaya, karena orang-orang kafir itu selalu bohong dalam bicara. Betul, mereka mengingkari gencatan senjata. Mereka dengan, berkuar-kuar akan invasi darat dan sebagainya, ditunggu oleh Iran. Bahkan mereka pulang lagi. Mereka istilahnya itu memblokade Selat Hormuz. Dan sekarang sudah nyata, dibom itu. Dihancurkan kapal-kapal itu. Tidak bisa mereka memblokade Selat Hormuz. Jadi opini kuatnya Amerika lawan dengan opini tandingan. Bukan yang kuat ternyata Iran itu. Bukan yang kuat. Ternyata Iran itu adalah, bukan yang kuat Amerika Serikat itu. Ternyata yang kuat itu adalah Iran. Opini berikutnya, bahwa Amerika paling maju, itu opini buruk. Kita ketawa lagi, kita bikin opini tandingan. Yang benar tentu, yang maju itu bukan Amerika Serikat, tetapi Cina. Cina sekarang maju teknologinya. Lihat bagaimana mereka itu membuat jembatan-jembatan yang luar biasa, bangunan-bangunan. Bagaimana mereka dalam perdagangan elektronika tidak kalah, bahkan menang melawan Amerika. Ya, buatan-buatan Amerika, produk-produk Amerika sudah banyak ditinggalkan oleh konsumen dunia kembali ataupun beralih kepada Cina. Jadi opini publik bahwa Amerika Serikat adalah yang paling maju terkalahkan. Kita bikin opini yang benar, Cina yang paling maju. Opini berikutnya, mereka mengatakan bahwasannya katanya dulu Uni Soviet sampai tidak ada, sekarang di peta hancur berkeping-keping karena dikalahkan katanya. Istilahnya itu yang isme, sosialisme Uni Soviet itu dikalahkan oleh isme daripada kapitalisme Amerika Serikat. Kita juga ketawa yang ketiga, lucu ini. Kalau kita lihat sejarah, hancurnya Uni Soviet itu bukan karena isme kapitalisme sebagai lawan isme atau kepercayaan sistem sosialisme yang ada di Uni Soviet. Bukan. Uni Soviet itu hancur berkeping-keping karena memang desakan rakyatnya. Yang ternyata dengan sistem sosialisme itu tidak nyaman, tidak benar. Masa semua orang disamakan sama rasa, sama rata. Itu logika yang busuk, logika yang tidak bisa dimengerti oleh akal. Maka begitu luar biasanya membludak seluruh warga dalam hal ini melawan kepada pemerintahan Soviet. Jadi bukan karena kapitalisme. Tidak ada hubungannya serangan kapitalisme kepada sosialisme. Sebagaimana yang digembor-gemborkan oleh para wartawan dari Amerika Serikat itu. Tidak benar itu. Kita lawan dengan opini yang benar bahwa hancurnya Uni Soviet karena memang desakan dari warga Uni Soviet. Yang keempat, opini yang buruk juga. Mereka menggembor-gemborkan demokrasi. Demokrasi adalah yang paling baik dan sebagainya. Kenyataannya apa? Kita berikan tandingan opini. Ternyata orang-orang yang menggembor-gemborkan demokrasi itu, pada kenyataannya apa? Pemerintahannya otoriter ternyata. Bohong demokrasi itu.
bohong, pada kenyataannya adalah otoriter. Padahal Islam sudah memberikan solusi yang 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. Urusan di antara mereka itu dimusyawarahkan. Bagaimana antara pemimpinan negara dengan rakyat, elemen-elemen pemerintahan, baik itu anggota dewan, perwakilan dewan, itu semuanya menjadikan wa amruhum syura bainahum. Bukan dengan cara otoriter. Meskipun mereka menggembor-gemborkan demokrasi yang paling hebat, kenyataannya otoriter. Tidak ada demokrasi di kalangan mereka dilaksanakan. Ya. Dan banyak-banyak lagi opini-opini busuk yang disampaikan oleh mereka. Maka oleh Aplon, ya, United Face Loving Nations, bagaimana itu dilawan. Sampaikan opini-opini itu. Wartawan-wartawan dari masing-masing negara anggota Aplon berjuang sekuat tenaga menyebarkan opini yang benar dan menghalangi atau menggugurkan opini-opini yang selama ini dipercayai oleh rakyat seluruh dunia, padahal itu semuanya tidak benar. Ya, itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Siapa yang lebih hebat, yang lebih luar biasa ucapannya selain ucapan yang mengajak kepada Allah? Kan mengajak kepada Allah kan semuanya kebenaran, ya, tidak ada kebohongan. Semuanya untuk keselamatan, untuk perdamaian. Itu harusnya sebarluaskan. Wa amila sholihan, dan harus memang kita berbuat amal soleh. Bukan saja berbicara kebaikan, kebenaran, hak, tapi juga beramal soleh. Bagaimana kita berusaha dengan tenaga para wartawan dunia Islam, para wartawan non-muslim pun, ya, sebelum mereka masuk Islam, berbondong-bondong kepada ajaran Islam, mereka berjuang bersama-sama bagaimana memberikan tandingan kepada opini-opini yang salah di luar Islam. Ya, itu menyangkut tentang surat Al-Fusilat, itu dalam surat Sofat, itu menyangkut tentang waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Para pendengar dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, setelah opini publik disebarluaskan, sudah mempengaruhi dunia internasional, apa yang dilakukan oleh negara-negara Aplon? Yaitu harus memulai, ya, tidak ketergantungan kepada Amerika Serikat. Harus memulai melepaskan ketergantungan kepada Amerika Serikat. Buya sampaikan kurang lebih harus cukuplah satu dasawarsa. Dalam 10 tahun para anggota-anggota Aplon sudah memulai bisa mandiri. Selama kita melepaskan ketergantungan kepada Amerika Serikat, meskipun tidak mungkin secara langsung, karena selama ini memang istilahnya itu mencakupnya, ya, bagaimana mereka itu menjajahnya, bagaimana mereka memberikan istilahnya itu tekanan-tekanan kepada dunia internasional begitu luar biasa. Sepertinya kalau dalam waktu 1 tahun 2 tahun agak susah. 10 tahun menurut Buya. Para anggota-anggota Aplon, ya, memulai untuk memisahkan dari Amerika Serikat. Tidak bergantung kepada Amerika Serikat. Bagaimana selama itu dilakukan, kita istilahnya itu menata SDA sendiri. Sebelum menata SDA, menata SDM. Menata sumber daya manusia. Supaya tidak tergantung kepada Amerika Serikat. Tapi saling bekerja sama di antara negara-negara Aplon. Lepaskan ketergantungan itu dengan juga mengelola sumber daya alam di negara masing-masing. Bagaimana di antara negara para anggota Aplon juga mengadakan semacam kerjasama. Jadi ketergantungan itu harus mulai kita lepaskan. Sehingga suatu saat setelah 10 tahun atau 1 dasawarsa, mudah-mudahan itu terjadi, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang kita harapkan? Dianggap Amerika Serikat itu tidak ada. Kalau Amerika Serikat itu sudah dianggap tidak ada, ya, kalau Amerika Serikat itu suatu saat sudah dianggap tidak ada, otomatis kita tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Karena dianggap sudah tidak ada.
Tidak ada perwakilan duta besar, tidak ada pergantian ataupun satu tukar mahasiswa pelajar. Tidak ada. Tidak ada ekspor impor. Tidak ada istilahnya itu transaksi jual beli, terutama alutsista. Alat utama sistem persenjataan itu tidak ada. Betul-betul kita ini, maaf, Amerika Serikat tidak ada. Dan tidak ada seorang pun terutama dari anggota-anggota upload yang berangkat ke Amerika Serikat. Sehingga menjadikan devisa mereka itu dengan tidak adanya kunjungan kepada mereka, otomatis devisa mereka tidak dapat. Dan tentu saja kita menolak kedatangan orang-orang Amerika Serikat ke negara-negara anggota upload. Karena itu nanti akan merusak. Bisa saja menjadi mata-mata. Bisa saja memberikan kekuatan dan menyelidiki kekuatan anggota-anggota upload. Itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka istilahnya itu berusaha, ya, supaya istilahnya itu kita tidak ketergantungan. Buya apa dalilnya yang tepat untuk ini? Buya ambil dalil yang tepat untuk solusi ini, doa baginda Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, a'udzubika minal ajazi wal kasali, a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Apa yang pertama? Minal hammi wal huzni. Dari kebingungan dan kesedihan yang terus menerus. Selama ini kan kita bingung. Diobok-obok dengan aturan Amerika Serikat. Sudah begitu dilakukan aturan dunia, mereka melanggarnya dengan pongah. Mereka sudah tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa takut oleh dunia internasional. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kebingungan dan sedih yang terus menerus, tidak berdaya. Hanya melihat di TV pembantaian kepada Palestina. Hanya melihat di TV bagaimana pembantaian di negeri Xinjiang. Melihat pembantaian di negeri Myanmar misalkan dan sebagainya. Bagaimana mereka itu begitu leluasa, liar, mengobok-obok, menghancurkan, menjadikan hancurnya, rusaknya dunia ini. Kesedihan yang terus menerus ya Allah. A'udzubika minal ajazi wal kasali. Aku berlindung kepadamu juga dari sifat lemah ya Allah. Jadikan kami ini kuat ya Allah. Karena baginda Rasul bersabda bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang-orang yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang yang mukmin kuat itu lebih baik. Wahabu ilallahi, dan lebih dicintai Allah minal mu'mini dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Lemah selama ini kita ini. Negara-negara muslim bahkan dijajah di Timur Tengah oleh negara Amerika Serikat itu. Lemah kita ini. Maka kita harus betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang-orang yang lemah. Wal kasali, dan aku minta perlindungan ya Allah kepadamu dari sifat malas. Kita ini malas. Mereka Amerika Serikat itu begitu giat, begitu rajin memperkuat senjatanya, ekonominya, supaya mereka bisa menguasai dunia ini. Bagaimana cita-cita menjadikan Israel raya, sebetulnya itu cita-cita Amerika raya. Karena di belakang Israel itu adalah Amerika. Kalau Amerika sudah lumpuh, yakin saya akan yakinnya. Kalau ada mungkin 1000 atau 1.000.000%, musnah itu tidak ada Israel itu. Karena memang di belakangnya itu semua presiden di Israel itu adalah wayang semuanya. Dan semua presiden di Amerika adalah dalangnya. Karena aturan-aturan Amerika menjadikan begitu strateginya. Kemudian apalagi? A'udzubika minal jubni wal bukhli. Aku minta pertolongan kepadamu, perlindungan kepadamu dari sifat jubun, pengecut. Takut mati. Pengecut, begitu cinta dunia yang berlebihan. Gak mau melawan Amerika Serikat. Ya. Kemudian wal bukhli, bakhil. Untuk dakwah tidak mau mengeluarkan uang. Tapi untuk poya-poya dikeluarkan uang itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu fi sabilillahi bi amalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian untuk berjuang fisabilillah. Berjuang di jalan Allah, ringan ataupun berat. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta dan jiwa kalian. Dengan jiwa dan harta kalian. Ya. Kemudian yang terakhir doa baginda Rasul, a'udzubika minal buhli wa a'udzubika minal jubni wal wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tertekannya, dari utang yang banyak ya Allah. Wa qahri rijal, dari tekanan orang-orang. Pengaruh bayang-bayang orang. Selama ini kan negara-negara dimanapun dibayang-bayangi dengan kekuatan Amerika. Di negara manapun, negara-negara tentu saja ditekan oleh negara Amerika Serikat. Tidak mau Amerika itu maksud Buya, ya begitu saja menekan orang-orang di negara-negara yang lain. Ekonominya ditekan, politik ditekan, Buya ditekan. Yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika, invasi, serang, bikin opini publik. Begitu seterusnya. Maka kita harus melawan wa qahri rijal, dari tekanan orang-orang, dari tekanan manusia, dari tekanan orang yang menjajah kita. Yang diawali dengan ghalabati dain, kita dihindari dari banyaknya hutang. Itulah doa baginda Rasul yang luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Para pendengar dimanapun Anda berada, solusi berikutnya dari Buya. Apa yang dilakukan setelah istilahnya itu menjadikan Amerika itu dianggap tidak ada? Apa yang kita lakukan? Bagaimana dalam hal ini anggota-anggota APLON bekerja sama dengan hebat, bekerja sama dengan kuat di berbagai bidang, termasuk latihan perang di antara anggota-anggota APLON, supaya ada kekuatan. Lakukan itu. Bagaimana anggota-anggota itu makin dekat, bikin persatuan supaya mereka lebih takut. Ya. Lakukan itu. Kerjasama yang luar biasa. Ya. Adakan istilahnya itu latihan-latihan perang yang rutin. Ya, supaya betul-betul anggota-anggota negara APLON ini menjadi kuat untuk melawan Amerika. Ya. Yang disebut dengan action. Harus ada action. Ya. Ada action kita lakukan. Kemudian berikutnya, yang harus dilakukan sebagai solusi dari negara-negara APLON ini, anggota negara-negara APLON ini, apa yang dilakukan? Bikin shock terapi. Shock terapi bagi siapa, Buya? Shock terapi bagi Amerika Serikat. Lakukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Shadaqallahul adzim. Muhammad utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Muhammad sebagai utusan Allah, asyidda'u 'alal kufar. Begitu keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum. Dan begitu penuh kasih sayang di antara orang-orang muslim. Bikin shock terapi. Supaya mereka itu, istilah itu makin takut untuk melumpuhkannya kan ini. Apa yang dilakukan dalam ceramah ini, Buya menyampaikan dua saja shock terapinya. Yang pertama, kan Amerika Serikat sekarang ini punya 50 negara bagian dan satu negara federal, yaitu Washington DC. Nah, negara-negara APLON bikin aturan. Untuk sekarang ini sudah tidak boleh, misalkan keputusan daripada negara APLON. Ada di dunia ini satu negara yang mempunyai negara bagian lebih daripada 10.
10 paling banyak. Otomatis kan Amerika kebakaran jenggot. Sementara ini kan mereka karena kuat itu karena ada 50 negara bagian. Satu federal yang memimpin 50 negara bagian itu. Kita bikin shock terapi. Mulai mereka kemudian kata negara upload, kalau melanggar ini tentu ada sanksi. Amerika Serikat sudah tidak bisa apa-apa lagi. Lebih lagi banyak negara upload, lebih banyak lagi. Bahkan sebagian negara Eropa punya keyakinan ikut kepada negara upload. Karena melihat juga istilahnya itu aturannya, organisasinya, anggota-anggotanya tidak arogan seperti Amerika Serikat. Yang kedua, misalkan bikin lagi shock terapi. Ini kan Amerika Serikat ini sudah lama mengobok-obok dunia ini. Sudah banyak negara-negara yang hancur lebur. Banyak juga yang korban. Kami dari negara upload menuntut kepada Anda untuk mengganti rugi itu semua. Itu kebakaran jenggot lagi. Sehingga nanti di akhir daripada solusi ini, tentu Amerika Serikat istilah itu mengajukan semacam pembelaan di pengadilan dunia dan lain sebagainya. Kita hadapi. Nah, ini sebagai dalam rangka menggiring Amerika Serikat itu kepada mau diatur dengan pengadilan dunia. Yang terakhir saya sampaikan solusi yang terakhir dalam pertemuan ini atau ceramah ini, kita harus memulai sadar bahwa banyak di dunia ini karya-karya bikinan-bikinan Amerika. Contohlah di bidang keamanan dunia munculnya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita selaku negara upload nanti harus mulai berpikir keluar daripada PBB itu. Karena memang ada sesuatu yang lucu, pandir, sesuatu yang memang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat. Apa itu? Adanya hak veto dari 5 negara. Inggris, Perancis, kemudian Cina, Amerika, dan Rusia. Lucu kan? Mana perwakilan Afrika? Mana perwakilan Australia? Dan Asia pun hanya diwakili oleh Cina saja. Kenapa? Banyak negara-negara lain yang juga penting berbicara. Dari 193 negara PBB bisa dipatahkan meskipun hanya oleh 1 negara dari anggota veto itu. Ini kan lucu. 193 negara dikurangi 5, 188. Misalkan 188 negara sudah ketuk palu dan bukan ketuk palu, sudah sepakatlah untuk suatu keputusan di PBB. Tapi ada saja salah satu negara veto membatalkan, jadi batal. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa dimengerti oleh akal. Dan dunia sekarang ini tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena pengaruh politik Amerika yang begitu luar biasa. Jadi PBB itu sebetulnya alat Amerika. Alat saja. Jadi sebetulnya sudah tidak patut nanti kalau sudah upload masuk PBB. Sudah keluar. Kemudian yang keduanya bikinan Amerika itu apa? IMF. Bank Dunia. Wah, itu bank yang sangat ribawi. Luar biasa rentenir. Semuanya terikat dengan utang IMF. Tidak berdaya. Ada suatu negara di dunia ini yang tadinya dolar hanya $1 itu ada 2.000 sekian, tetapi menjadi 16.000, bahkan sampai 20.000. Maka kolapslah negara yang bersangkutan. Itu diatur oleh IMF. Jadi kita sudah tidak boleh lagi menjadi anggota IMF kalau sudah kuat. Makanya sumber daya alam, sumber daya manusia. Jadi setelah tadi resolusi yang sebelumnya kita harus menganggap Amerika tidak ada, maka itu bisa dijadikan sebagai awal kita untuk melepaskan diri. Dan dolar Amerika itu sudah jangan dipakai lagi sebagai acuan keuangan dunia. Itu perlu dibahas dalam upload. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebagai muslim, kuntum khairu ummat. Kalian itu wahai orang-orang muslim sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Untuk mengatur manusia dalam pengertian dalam hubungan silaturahmi, kerjasama.
ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemunkaran, wa tu'minuna billah, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang Islam itu dilahirkan untuk itu, bukan berdiam diri. Nah, dengan adanya ceramah Buya ini, solusi dari Buya ini, Buya sangat berharap kepada siapapun yang ada sangkut pautnya dengan kenegaraan dimanapun, tolonglah disampaikan. Disebarluaskan ceramah Buya ini. Mudah-mudahan menjadi opini publik. Kebohongan Amerika itu makin tercuat dan terbukti. Dari Buya yang awam ini, yang doib ini, bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, untuk menyampaikan solusi ini. Karena kita hanya melihat saja kekacauan, ya, kacau balau, negara rusak oleh segelintir orang-orang saja. Maka kita harus melawan. Maka ini cara Buya ini bentuk salah satu perlawanan, ya, awal perlawanan, supaya suatu saat nanti, ya, terjalin, terbukti, ya, istilahnya itu negara atau dunia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana aman, tentram, lau jinawi, tapi juga ada dalam lindungan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.